Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadabbura wat tadhkira wan naf'a wal intifa' wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair wa ibtigha' mardatillah wa taqabbih wa qurbih. Allahumma ja'al majalisana majalisa rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa shrah sudurana bi ulumi rasulillah wa aqlib alsinatana bi anwaris salati wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata bihi dalilun naqli. Melanjutkan daripada pembahasan kita dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang dikarang oleh salah seorang ulama yang berasal dari Mesir, yaitu Al-Imam Ad-Dardir. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah sifat-sifat ma'ani, baik itu sifat ma'aninya maupun lawan dari sifat-sifat ma'ani tadi. Lalu hubungan sifat ma'ani itu seperti apa, kita sudah mempelajarinya. Kita pun juga mempelajari tentang sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Di antaranya adalah di situ adanya al-ijad wal ta'wattakul ijad. Ijad itu menciptakan, menjadikan sesuatu yang awalnya tiada menjadi ada, sedangkan yang at-tark di situ meninggalkan, artinya bisa hendak mewujudkan atau ada terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada namanya al-isqa wal is'ad. Isqa itu membuat orang itu sengsara, lalu is'ad itu membuat orang itu bahagia. Mungkin diantaranya yang dimaksud dengan isqa di sini adalah sebelum orang itu meninggal, orang itu bisa jadi kafir. Misalkan is'ad sebelum orang itu meninggalnya bisa menjadi orang yang beriman. Maka dari itu kita kalau tahu ujung daripada kita ini nanti seperti apa, karena kita masih belum mengetahuinya, cuman kita berusaha untuk senantiasa yang pertama menjaga iman kita, yang kedua menjaga kualitas iman kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, lalu kita juga membahas tentang ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib. Wajibnya apa? Wajib berbuat baik. Yang mana itu nanti bermuara kepada kita menjadi su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita seakan-akan di situ menjadi orang yang memaksa Allah untuk berbuat baik terus. Yang dalam artian baik di sini adalah baik dalam versi kita. Yang kita tahu sendiri, pengetahuan manusia itu sebenarnya terbatas. Jadi itu merupakan sebuah su'ul adab. Jadi kita sudah sampai ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang wajizim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Jadi yakinlah wahai saudaraku perihal atau tentang melihat Allah. Ini halaman ke-6 lah, di baris akhir, tentang melihat Allah dengan tanpa batas nanti di dalam surga keabadian. Di sini Imam Dardir ingin menjelaskan bahwasanya perihal permasalahan melihat Allah, itu adalah perkara yang bisa saja, dan itu mungkin saja, dan itu boleh-boleh saja. Namun
untuk kita melihat Allah di muka bumi ini, di dunia ini, kita emang belum bisa. Nah, makanya Sidin jelaskan di bait setelahnya, fi jannatil khaldi, nah, di dalam surga. Nah, kenapa? Karena melihat Allah di dunia ini, dalam keadaan di dunia, hidup di dunia, itu adalah khususiat daripada Rasulullah SAW tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba kalian bayangkan seandainya kain ada orang mengatakan misalnya aku melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, misalnya ada orang menyebut ke itu dengan serta merta bila kita kadang memahami bahwasanya melihat Allah hanya bisa di surga aja. Nah, karena ada orang yang mengaku-ngaku aku nih melihat Allah, aku nih masanya. Nah, di situ kita kawan mematahkan. Kenapa? Karena seorang muslim kita, yang mana kita ini lain Rasul. Nah, lain Rasul. Nah, itu kita hanya bisa melihat Allah bukan di dunia, melainkan nanti di akhirat. Yang mana nanti melihat Allah ini merupakan puncak tertinggi kenikmatan seorang hamba di dalam surga. Ini puncak tertinggi. Jadi karena manusia itu bisa melihat Allah di surga. Nanti dalam sebuah riwayat itu, dalam sebuah kitab itu ada namanya tafawut itu nanti tiap-tiap orang tuh berbeda-beda, ada yang lawas kawan melihat, ada yang satu mat. Nah itu apa kadarnya? Itu kadarnya adalah Allah yang memberi. Tapi itu nanti di dalam surganya Allah. Nah, di dalam, makanya Imam Dardir menjelaskan di sini, wajizim akhi, yakin saudaraku. Nah, jadi yakini. Kenapa? Karena berarti ada orang yang ragu, awakah melihat Allah? Seakan-akan ada yang ragu nih, entah siapa, apakah orang yang membaca ini misalnya. Nah, biru'yatil ilah itu terjadi dan itu nyata adanya. Nah, tapi kita tidak tahu di mana. Nah, fi jannatil khuldi, nah, di dalam surga nanti terjadinya. Nah, jadi sudah sampai situ. Nah, kita pun langsung meyakini boleh dan bisa saja kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Lalu bagaimana kita melihatnya? Nah, cara bagaimana itu lain bagian daripada kita. Itu emang nanti Allah Subhanahu wa taala bisa saja Allah menciptakan kita ini, menjadikan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara sebagaimana kita melihat pada biasanya. Kalau seandainya kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat di dunia, maka otomatis nanti yang pertama yang akan terjadi adalah Allah itu bertempat. Kenapa? Kita melihat sesuatu itu pasti sifat itu bertempat. Lalu yang kedua, bila kita melihat sesuatu kita pasti memerlukan cahaya. Kalau yang habis itu lagi apa? Nah, dan ketika kita ini dalam melihat itu kita ada arah. Nah, arah ke kiri, arah ke kanan. Kenapa? Karena kita ada objek yang dituju kita lihat. Nah, bila kita melihat hal demikian itu mungkin ada tepat. Nah, jadi penglihatan kita melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu bukan dengan cara kita melihat sebagaimana kita melihat di muka bumi ini. Berbeda. Nah, tapi bagaimana yang bujurnya? Wallahu a'lam. Nah, jadi para ulama mengatakan bahwasanya ru'yah di sini, melihat di sini ini bagian daripada bukan melihat sebagaimana melihat mata, melainkan melihat dalam artian menambah pemahaman. Nah, jadi yang diartikan dalam melihat di sini adalah menambah pemahaman. Nah, jadi bisa saja Allah Ta'ala itu membuat kita melihat itu dalam artian menambahkan pemahaman kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi bukan, misalnya ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, yang perlu kita yakini dan benar-benar itu apa? Bahwasanya melihat Allah itu ya benar adanya dan wajib kita imani. Namun melihatnya nanti bagaimana itu bukan urusan kita, dan kita wajib mengimaninya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga.
Lalu idil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata bihi dalilun naqli. Kenapa? Karena kejadian melihat Allah di dalam surga itu mungkin terjadi jaiz secara akal. Di samping itu benar adanya dalil naqli dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan itu. Jadi ada beberapa riwayat, ada beberapa ayat Al-Quran misalnya yang mengatakan di situ, mengisyaratkan di situ bahwasanya Allah Ta'ala itu dapat dilihat ila rabbiha nazirah. Nah, ada ayat Quran kepada Tuhan-Tuhannya. Nah, nanti kepada Tuhannya yang di sini siapa wujuh. Ada orang-orang yang mana wajahnya itu pada hari nanti, pada hari kiamat itu nazirah, ya kita berseri-seri, bercahaya, senang, bahagia di kala hari kiamat. Kenapa? Karena selamat dari huru-hara kiamat. Misalnya hisabnya yang mendapatkan hisab yang mudah atau bahkan tidak dihisab. Nah, ketika nanti di dalam padang mahsyar nanti Allah lindungi misalnya. Allah mudahkan segala urusannya nanti di hari kiamat misalnya. Lalu yang bahagia. Nah, salah satu bentuk kebahagiaannya apa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya lah. Nah, inya itu nazirah, nazirah itu melihat. Ada ayat Al-Quran demikian. Karena ayat Al-Quran juga mengajak. Jadi dalilnya dalil Al-Quran ada, dalil akal juga ada. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Allah itu Maha Kuasa tadi. Bisa saja nanti ketika di surga Allah, nah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjadikan kita bisa melihatnya dengan cara yang mana tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, bisa-bisa saja. Lalu ada juga waqa'at ru'yah li Rasulillah Lailatul Isra wal Mi'raj bil basar la bil qalbi faqat wa huwal mu'tamad. Dan pendapat yang dipegangi bahwasanya Rasulullah tatkala malam Isra dan Mi'raj itu berjumpa dan bertemu dengan Allah itu dengan dalam keadaan terjaga dan melihat Allah dengan bil basar, dengan melihat, benar-benar melihat, sebenar-benarnya melihat. Jadi Allah bukakan hijab, kayak kita seandainya kita ini kan masih di dalam hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum kawah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika kita di surga, Allah bukakan hijab tersebut dan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah puncak daripada kenikmatan seorang hamba di surga. Lalu ada perkataan juga daripada Imam Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan ru'yatullah jaizatun aqlan. Melihat Allah itu hukumnya adalah jaiz, boleh secara akal. Dan banyak kabar-kabar daripada hadis Nabi juga yang mengatakan sedemikian ya beliau. Nah, jadi yang penting kita tahu dahulu lah. Lalu ada permasalahan melihat Allah bagi selain Nabi di dunia. Nah, ini tadi yang ulun jelaskan. Jadi ada sebuah riwayat bahwasanya as-sahih yang benar bahwasanya melihat Allah itu di dunia hanya tetap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menganggap menyatakan dirinya melihat Allah di dunia dalam keadaan sadar, maka itu orangnya orang yang sesat. Nah, orang sesat pasti dipastikan dah sesat bila ada orang pada aku berjumpa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala semalam ya. Nah, itu pasti dia sesat. Bahkan pendapat sebagian itu bisa membawa kepada yang namanya kekafiran. Wal'iyadzubillah. Bahkan dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim itu mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ta'allamu, belajarlah kalian." Nah, di sini belajarlah kalian, belajar dan belajarlah, renungilah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang dapat dari kalian itu melihat Tuhan sampai kalian mati.
Jadi kita bukan dituntut untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, tapi apa? Mempelajari. Apa yang dipelajari? Sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, af'al Allah. Ya, kita pelajari ilmu akidah yang benar. Nah, kenapa? Karena seseorang tidak ada yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sampai kiamat, kecuali Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, dan kita sudah habis membahas masalah sepertiga dari pembahasan ilmu tauhid, yaitu masalah ilahiyat ketuhanan. Lalu kita masuk ke dalam yang namanya pembahasan nubuat, membahas para nabi. Wasif jami'a rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal faqanah. Sifatilah seluruh rasul dengan sifat amanah dan sifat sidik serta sifat tabligh dan juga faqanah. Faqanah itu cerdas. Nah, jadi amanah itu sebagaimana kita tahu, amanah ya amanah dulu yang pertama. Nanti saya menjelaskan. Nah, lalu sidik itu di situ jujur. Nah, lalu tabligh itu menyampaikan dan faqanah itu cerdas. Cuman yang jadi pertanyaan itu, nah di situ kan rasul. Nah, cuman di sini ada namanya, ada nabi, ada rasul. Nah, kita harus tahu rasul itu apa. Nah, rasul itu adalah yang pertama seorang manusia. Nah, rasul itu manusia yang mana laginya itu laki-laki. Nah, rasul lagi habis itu ia adalah seseorang yang merdeka daripada manusia, yang Allah karuniakan wahyu kepadanya dengan suatu syariat dan Allah suruh ia untuk menyampaikannya. Kalau nabi, kenapa? Kalau nabi itu manusia laki-laki, nah ini itu merdeka. Allah karuniakannya wahyu namun tidak disampaikan. Karena disuruh disampaikan. Nabi dan Rasul bedanya dalam menyampaikan. Nah, yes. Itu diantaranya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, wan Nabi dan Nabi jadi lam yati bisyar'in jadid. Jadi Nabi itu kadang membawa syariat yang baru, namun ia datang untuk memperkuat syariat-syariat yang lama. Nah, ini biasanya biasanya habis Nabi Daud siapa eranya. Tapi yang kadang membawa kitab misalnya hanya mendukung pendapat yang dahulu, berarti syariatnya. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang mana Rasulullah Allah karuniakan kita syariat berupa syariat baru berupa Al-Quran, yang mana itu menggantikan daripada Injil. Nah, ada beberapa misalnya syariat di Injil atau di Zabur atau di Taurat yang mana misalnya terubah nanti ketika ada Al-Quran. Ada karena umpama kayak apa? Bila orang itu berdosa, ini syariat yang berhari sebelum Al-Quran. Bila orang itu berdosa, orang itu harus bunuh diri. Syariat terdahulu aja itu bila berdosa bunuh diri. Nah, penebusan dosanya dengan bunuh diri. Beda dengan kita. Nah, syariat kita diajarkan apa? Apabila kita emang berdosa, maka apa? Nah, maka bertaubatlah. Nah, berbeda sudah syariat. Datang syariat kita untuk menggantikan syariat yang terdahulu. Jadi syariat terdahulu apabila seorang itu berdosa dan ia ingin menebus dosanya, maka ia harus membunuh dirinya. Sedangkan kita di dalam syariat kita, dalam ajaran kita ini sangat menjaga banget yang namanya nyawa. Nah, makanya ada hukum qisas. Nah, bila ada orang membunuh karena qisasnya pembunuh juga atau karena harus membayar dia terutama. Nah, ini kayaknya masuk ke dalam fikihnya fikih jadi diatur. Ini apa? Artinya Islam bujur-bujur sangat memperhatikan permasalahan masalah nyawa ini. Nah, kita harus bersyukur kita dilahirkan dan dikaruniakan hidup di muka bumi ini menjadi umatnya Rasulullah SAW dan menjalankan syariat.
Jadi seperti itu untuk membedakan adanya nabi, adanya rasul. Tapi ala kulli hal kita semua wajib paling kada yang 25. Nah, itu mengetahui dan meyakini, bukan hanya sekedar menghafal. Bila hafal bagus lagi, yang mana Adam, Idris, Nuh, Saleh, nah sampai seterusnya. Nah itu Allah bila menghafal, kalau kita misalnya bila kita hafal itu syukur alhamdulillah. Cuman yang menjadi pokok dan intinya kita harus meyakini bahwasanya mereka itu adalah para nabi dan para rasul Allah. Kenapa? Dalam 25 itu ada nabi, ada juga yang rasul. Nah, ada nabi dan rasul. Nah, rasul itu kayak apa? Kayak Nabi Muhammad, kayak Nabi Isa, kayak Nabi Musa. Nah, itu rasul. Tapi yang identik dengan rasul di sini adalah Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengetahui, bukan hanya sekedar hafal, mengetahui dan meyakini serta mengimani setidaknya yang 25 tadi. Nah, kenapa? Karena itu sabit di dalam Al-Quran. Karena mereka itu ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Jadi kita harus meyakini. Bila yang masalah yang ada sesuatu yang umpamanya khilaf, itu kada wajib. Kayak Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu orang solehkah, nabi kah? Kan itu fihi khilaf. Dzulkarnain misalnya. Nah itu fihi khilaf masih. Tapi yang pasti-pasti. Nah, ada yang mengatakan punya nabi, ada yang mengatakan bukan nabi, tetapi orang soleh. Tetapi yang nyata pasti nabi itu yang 25, dan itu emang sabit di dalam Al-Quran kenabian mereka. Nah, tetap di dalam Al-Quran dan kita harus meyakininya. Habis itu kita masuk ke dalam yang namanya amanah. Amanah itu yang seperti apa maksudnya? Nah, kita mulai dengan amanah dulu. Jadi amanah itu adalah, di sini yang dimaksud amanah lain, kayak kita amanah itu adalah sebagaimana pemahaman kita. Nah, amanah itu apa? Misalnya beban amanah di kita. Ada amanah, bukan yang kayak itulah. Nah, jadi amanah di sini yang dimaksud adalah penjagaan Allah. Nah, jadi penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasulnya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Baik itu dilarangnya itu secara makruh atau bahkan secara haram. Ini adalah bentuk penjagaan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sehingga ada namanya istilahnya tuh ismah. Ismah itu apa? Memelihara nabi daripada dosa dan kesalahan dalam menjalankan tugas kenabian. Jadi amanah di sini artinya apa? Penjagaan Allah kepada para nabi dan rasulnya, daripada ia para nabi tersebut dan rasul tersebut melakukan sesuatu yang sifatnya dilarang, baik itu dilarangnya secara makruh maupun nanti haram. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya nabi melakukan hal yang makruh atau apa, mungkin makruh misalnya, atau misalnya lupa misalnya nabi, ada kan kayaknya beberapa hadis yang mengatakan demikian. Nah itu kan ada hikmah di situ, ada yang namanya pensyariatan. Cuman pada dasarnya itu adalah ismah Allah dulu. Nah, ismah itu adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Adapun dalil nabi bersifat amanah, nah ini seperti ini. Jika seorang nabi melakukan perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut akan menjadi teladan bagi umatnya. Bila nabi itu melakukan hal yang dilarang, karena umatnya itu karena berdalih nabi haji melakukan kayak itu, masakan kada boleh. Nah, ada kayak mental yang demikian. Dan itu kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk mengikuti perkataan dan perbuatan nabi. Nah, kenapa dalilnya tadi? Nah, jadi karena bila Nabi itu membuat sebuah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang itu karena diumpati oleh umatnya. Kenapa? Karena ada perintah bahwa kita harus mengumpati Nabi. Nah, oleh sebab itu jika Nabi melakukan sebuah dosa, berarti umat itu dituntut untuk membuat perbuatan dosa. Dan hal ini mustahil, karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang buruk kepada
hambanya. Nah, jadi kayak itu. Nah, karena Nabi itu sebagai teladan, dan teladan itu harus teladan yang baik. Di dalam Al-Quran pun kita tahu bahwasanya Nabi itu disebut dengan uswatun hasanah. Nah, berarti apabila Nabi itu melakukan sebuah dosa dan hal-hal yang dilarang, berarti menyalahi daripada ayat Al-Quran, dan itu juga mustahil juga. Nah, jadi kita tahu bahwasanya Nabi itu kadang-kadang berbuat hal-hal yang dilarang. Nah, ini amanah. Lalu ada lagi selanjutnya itu sidik. Nah, sidik ini apa? Sidik ini yang kita adalah jujur, yaitu apa? Keselarasan pernyataan dengan realita kejadiannya. Ini Nabi itu sosok yang tidak pernah berdusta, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Nabi. Karena apabila si Nabi ini berbohong, berarti ada nanti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi. Jadi wahyu itu kan berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi, dan itu mustahil juga. Nah, ini untuk kita menjaga kesucian, kesuciannya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahaya jika Nabi itu berdusta, itu berarti kita menimpakan kebohongan kepada Allah. Kenapa? Karena wahyu yang disampaikan berasal dari Allah. Padahal kebohongan adalah sesuatu yang mustahil disandarkan kepada Allah, karena ia adalah zat yang maha benar dan maha suci dari segala dusta. Nah, jadi Nabi itu adalah apa? Yaitu syirik, jujur dalam berkata, jujur dalam menyampaikan wahyu, serta jujur juga dalam kehidupan sehari-hari beliau. Nah, jadi Nabi itu demikian. Kenapa? Bila sidang berdusta itu sama aja sudah memutarbalikkan fakta dan memutarbalikkan wahyu yang diterima, dan itu menodai kesucian daripada wahyu yang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lalu yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa yang disampaikan, menyampaikan segala hukum yang diperintahkan. Jadi Nabi itu menyampaikan sesuatu tuh yang emang diperintahkan untuk disampaikan. Jadi kada sabarataan hal yang diketahui oleh Nabi itu beliau sampaikan. Cuman menyampaikan itu menyampaikan apa yang diperintahkan, menyampaikan hukum-hukum Allah yang emang patut untuk disampaikan, dan emang ada perintah Allah untuk menyampaikannya. Nah, itu untuk yang tabligh. Fatonah itu adalah memiliki ketajaman akal dan kecerdasan. Nah, jadi Nabi itu adalah orang yang cerdas. Nah, kenapa demikian? Kita tahu seorang yang akan Nabi kadang sedikit cobaannya. Nah, jadi Nabi itu harus cerdas itu cerdas dalam akalnya, cerdas dalam emosinya. Nah, cerdas pulang dalam spiritualnya. Nah, jadi Nabi itu cerdas. Sifat-sifat para Nabi dan Rasul itu harus cerdas. Kenapa cerdas akal itu harus? Karena kadang ada musuh-musuh beliau, para pembenci beliau yang senantiasa misalnya hendak berdebat, atau mungkin misalnya hendak setuju kayak apa caranya kita menghandle-nya, misalnya kan kayak itu. Ada. Nah, ya, kenapa? Karena mereka itu utusan Allah yang ditugaskan menyebarkan risalah. Maka para nabi itu wajib memiliki kecerdasan agar mampu mendirikan argumen, agar mampu memberikan pernyataan, agar mampu menyampaikan sesuatu dengan dalil-dalil yang kuat secara akal, dan menangkis segala syubhat yang dilontarkan, menangkis semua syubhat-syubhat dari orang kafir. Jangan ini habislah kita juga masalah kenabian itu yang sifat wajibnya. Lalu sifat mustahilnya, mustahil wa yastahilu tidduha alaihimu wa jaizun kal fi haqqihimu.
Mustahil bagi Rasul memiliki sifat yang berlawanan dengan empat sifat di atas. Dan mungkin jais bagi mereka untuk melakukan aktivitas seperti makan dan semua aktivitas yang sewajarnya dilakukan manusia normalnya. Nah, jadi Rasul itu memiliki sifat jais dan sifat mustahil tadi. Mustahil tadi ya kebalikan daripada sifat wajib, dan kita sudah memahaminya. Kalau sifat jais itu setidaknya seperti yang namanya jais di sini adalah sifat yang boleh. Bagi Rasul apa? Sesuatu yang al-a'rad al-basyariyah. Sebagaimana manusia biasa, Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu memakai pakaian, sama. Nah, itu yang dimaksud daripada sifat jais. Sifat jais bagi fikih Nabi. Sudah seperti itu saja. Jais sudah kita, lalu di sini ada permasalahan tentang mukjizat. Sebagai tambahan, kita membahas masalah mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang mana di luar daripada kebiasaan, yang disertai dengan adanya tantangan tanpa adanya perlawanan. Jadi sesuatu yang di luar adat. Misalnya kita di sini adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalau orang Arab, kaum jahiliyah bahari itu, orang-orang bahari itu buahnya itu puncaknya itu adalah mereka harap dalam syair, harap dalam ulah kata-kata dan lain sebagainya. Lalu datang Al-Quran, lalu disuruhlah coba datangkan yang mirip dalam Al-Quran, misalnya kata-katanya. Ada kawat, itu adalah salah satu daripada mukjizat. Lalu mukjizat lagi diantaranya misalnya, sebagaimana ketika disuruh membelah bulan, Nabi disuruh membelah bulan, terjadi di depan mata orang-orang kaum kafir Quraisy. Terjadi membelah bulan di depan matanya, diminta dah, coba kamu belah bulan, belah. Terjadi. Adakah kau melawan? Adakah kau menandingi? Ada deh. Nah, itu mukjizat juga. Sesuatu perkara yang di luar kebiasaan secara adat. Nah, penting kita memahami hukum adat. Jadi hukum adat, di luar kebiasaan manusia. Misalnya lagi di luar kebiasaan manusia itu apa? Sebagaimana Rasulullah itu bisa keluar air daripada jari-jari beliau. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan demikian. Itu secara hukum adat ada mungkin, namun secara hukum akal itu bisa-bisa saja terjadi. Jadi perlu kita bedakan hukum adat dan hukum akal. Seperti itu untuk mukjizat. Nanti bila sesuatu itu terjadinya di Nabi dan Rasul, apabila terjadinya di para wali, disebutnya dengan karomah. Bentuk pemuliaan Allah kepada para hambanya. Bila ada pertolongan Allah itu kepada orang awam, itu karena ada namanya ma'unah. Tapi bila ada suatu kemudahan Allah Ta'ala itu, tapi kepada orang-orang yang bermaksiat nih, maka kayak apa? Itu disebut lawan istidraj. Istidraj. Lebih mudahnya istidraj ini kita anggap kayak apa? Kayak ayam diberi makan tahu sampai lama, hanya disumbeli. Itu istidraj dan na'udzubillah wal iyadzubillah. Sudah? Kita bahas. Sudah masalah Nabi, kita singkat-singkat saja. Lalu irsaluhum tafaddulu wa rahmah lil alamin jalla wa jadi terutusnya para rasul itu merupakan sebuah anugerah dan rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Maha agung Allah, zat yang maha memberikannya. Jadi kita harus tahu bahwasanya hukum Allah mengutus rasul itu bukan sesuatu yang wajib. Misalnya lah, itu terserah Allah mau utus atau kada. Itu adalah sifat jais bagi Allah. Allah mengutus akan itu dalam rangka tafaddulun wa rahmah.
Itu bentuk apa? Bentuk rahmat Allah dan bentuk balas kasih Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diutusnya. Kayak kita sebagai Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat Allah bagi kita dengan adanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kepada kita tapi bagi lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Nah, jadi kita harus paham di sini bahwasanya Allah mengutus Rasul. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Kita pelajari apa yang disampaikan oleh utusannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk salah satu cara kita mensyukuri nikmat diutusnya oleh Nabi dan Rasul. Wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasri wal iqabi wan thawabi. Ini kita masuk ke dalam sam'iyat. Sam'iyat itu adalah kabar-kabar sesuatu yang mana hanya bisa kita ketahui melalui kabar. Baik itu dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, wajib kita beriman dan mempercayai adanya hisab perhitungan amal. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, bis itu wal hasyri. Nah, hari tergiringnya semua makhluk. Nah, tergiring ini kan setelah daripada kita dihidupkan kembali lalu digiring kita ke dalam yang namanya padang mahsyar nanti. Wal iqab, adanya siksa, wa thawab, dan adanya pahala. Nah, ini wajib juga kita untuk mengimaninya. Wan nasri. Nah, juga wajib iman dan percaya dengan adanya hari kebangkitan. Nah, bangkit dahulu hanya digiring, hanya dihisab. Adanya hari kebangkitan, was-sirat, dan jembatan sirat yang melintang di atas neraka jahanam. Nah, jadi kita tahu bahwasanya ada namanya jembatan sirat. Nah, dan kita pun tahu bahwasanya orang itu melewati jembatan sirat nanti macam-macam keadaannya. Ada yang secepat kilat, ada yang naik di atas tunggangan, ada juga yang misalnya berjalan. Nah, bisa banyak. Dan itu tergantung dari perbuatan kita di muka bumi ini. Lalu adanya wal mizan, adanya penimbangan amal, mana yang lebih berat, amal yang kebaikan kah, amal keburukan kah. Dan di sini pula kita itu bisa menuntut hak-hak kita kepada orang lain. Maka dari itu usahakan kita ketika sebelum meninggal dunia kita sudah ada tuntutan hak dengan orang lain, ada urusan dengan orang lain. Kenapa bisa jadi itu pena yang akan menambahi timbangan atau mengurangi timbangan? Menambahi timbangan amal buruk atau mengurangi timbangan amal kebaikan. Wal haudi, dan telaga Nabi. Telaga Nabi yang mana ketika kita tahu nanti ada telaga namanya telaga Nabi. Nah, apabila seseorang itu minum la yazma'u ba'daha abada, seteguk aja minum daripada telaga Nabi, ia tidak akan merasakan daripada haus selamanya. Nah, dan kita harus percaya akan demikian dan wajib mengimani wan nirani wal jinan, dan juga neraka dan surga. Kenapa? Nah, surga itu kan banyak pintunya, neraka itu juga banyak pintunya, sehingga di sini Imam Dardir menggunakan niran wal jinan yang mana itu adalah jamak. Jamak itu lebih dari satu, lebih dari dua. Kalau dalam bahasa Arab itu jamak itu disebut bila lebih dari dua. Nah, jadi surga dan neraka yang banyak pintu-pintunya itu, nah itu juga wajib kita percayai dan imani. Wal jinni wal amlaki mal anbiya wal qawmi wal wildani tsummal awliya. Juga wajib kita iman dan percaya dengan adanya jin. Wajib kita percaya dengan jin. Malaikat, jelas dengan malaikat terutama 10 malaikat.
Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah itu wajib kita tahu dan kita harus tahu juga tugas-tugasnya apa. Kemudian para nabi, nah para nabi kita harus yakin, nah terutama tadi yang 25. Nah, dan kita juga dalam sebuah riwayat itu ada yang mengatakan nabi itu banyak kan, misalnya berapa 124.000 kan kalau tidak salah. Nah, tapi yang wajib syukur wajibnya kita di iman itu ada yang 25. Yang selain itu kan banyak itu ada tahu dan ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, lalu ada wal wildan. Nah, hur wal wildan di sini hur itu bidadari, wildan itu adalah anak-anak kecil pelayan surga. Ini biasanya bila ada anak-anak misalnya apa yang meninggal dunia, belum sampai balik, baik itu dari keluarga yang muslim maupun kada misalnya. Nah, dan yang kan bisa menjadi wildan mungkin ya. Nah, pernah mendengar atau misalnya juga summal aulia pulang kemudian para wali, adanya para wali pun juga kita wajib untuk mengimaninya. Nah, jadi adanya bidadari, adanya wildan itu salah satu daripada kenikmatan di dalam surga. Namun kenikmatan tertinggi dan paling agung tetaplah kita melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma jaa minal basyiri min kulli hukmin sharafat dawuri. Dan juga wajib dan percaya kita dengan segala kabar yang disampaikan oleh Nabi sang pembawa kabar gembira. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi wajib kita iman dan percayai. Meliputi semua hukum syariat atau hukum keyakinan akidah yang menjadi seperti hukum daruri. Hukum daruri ini adalah hukum yang sudah diketahui oleh semua orang, baik itu awam maupun para ulama. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu kita wajib percaya dan kita imani. Dan yang mana itu benar-benar berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, habisnya kita wayang tahu fi ilmatil islami maqad madomin sa'iril ahkami. Semua hukum yang dijelaskan tadi, baik itu dari ketuhanan, kenabian, sampai yang tentang samiyat, masalah akhirat, sampai tadi bagaimana keadaan adanya wildan, adanya hur, adanya aulia, adanya ambiya, adanya malaikat, adanya jin, adanya sirat dan lain sebagainya. Nah, semua hukum yang sudah dijelaskan tadi telah terkumpul semua itu dalam kalimat Islam, yaitu kalimat syahadat. Kenapa? Ketika kita kalimat syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tahu di situ ada misalnya sifat, misalnya Allah tuh di situ mengandung sifatnya misalnya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, sedangkan Nabi juga berisi 9 sifat yang yang mana dirincikan 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Itu terangkum di dalam kata kalimat tadi, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Nah, kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama dalam kalimat asyhadu kan aku bersaksi di situ bukan sekadar bersaksi aja, tetapi diiringi dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Dan kita pun mempercayai segala apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, karena apa? Lalu di situ masuk adanya hisab, adanya hari kebangkitan, adanya hari kita digiring, ada kalanya jembatan sirat. Itu gimana masuknya? Ketika kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu ma jaa minal basyiri min kulli hukmin sarakat daruri. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi itu nanti menjadi hukumnya sebagaimana hukum kita 1 tambah 1 sama dengan 2 secara dori, langsung kita terima tanpa ada penyangkalan di dalamnya. Nah, itu
Jadi bukan berarti kita memahami asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hanya sekedar artinya jadi walau ada di situ banyak terkandung adanya sifat Allah, adanya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Nanti Nabi pulang demikian. Lalu apa-apa yang dibawa oleh Nabi, nah itu juga ada terkandung di dalam kalimat syahadat. Nah, alhamdulillah. Nah, telah selesai kita terlebih dahulu pembahasan mengenai ilmu tauhid. Secara ringkas saja ini ulun menyampaikan. Mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain, nah, insya Allah nanti kita mungkin akan mempelajari lagi dengan mempreteli dalil-dalil baik itu dalil-dalil akal maupun akal dari setiap sifat-sifat Allah maupun sifat-sifat bagi para nabi. Nah, mungkin di kesempatan yang lain. Alhamdulillah telah selesai juga kita pembahasan ilmu tauhid yang mana secara singkat ini baik itu dari sifat dari pembahasan ilahiyat sampai nubuat dan juga samiyat, dan insya Allah pertemuan nanti kedepannya kita akan masuk ke dalam pembahasan ilmu tasawuf yang mana itu sebagai muara kita dalam berakidah, muara kita dalam bertauhid, muara kita dalam mempelajari sifat-sifat Tuhan. Itu di mana? Itu ketika kita mempelajari ilmu tasawuf. Walaupun kita jauh masih kehidupan dan level dengan sufi, tetapi mari kita sama-sama berusaha bukan hanya sekedar mempelajari ilmu akidah, namun juga kita menghidupkan ilmu akidah dengan kita juga mempelajari ilmu tasawuf. Nah, jadi kadang-kala kita belajar ilmu tasawuf itu bila berdahulu belajar tasawuf sebelum kita belajar ilmu tauhid. Ada cukup kita syarat kita. Jadi tauhid terlebih dahulu, hanya tasawuf. Nah, mudah-mudahan yang sedikit yang ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lagi bertemu di kesempatan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadininya wa aqwali man wa asrafun as-salihun al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.